Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilsari dari Prodi Ekonomi. Di sini saya akan meresensi buku dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, MPDE. Yuk simak videonya. Di sini saya akan meresensi buku dengan judul buku Kesenjangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. Penulis buku Eka Sastra, tahun terbit 2017, penerbit Expos Publica, berat 440 gram, tebal buku 394 halaman, dimensi panjang 15 cm, lebar 23 cm, tinggi 0 cm. Jenis buku softcover. Di sini ada bab 1, pendahuluan, berisi antara lain alasan mengapa buku ini ditulis, termasuk di dalamnya terdapat sistematika buku berisi penjelasan singkat masing-masing bagian buku. Bab kedua, kerangka teori kesenjangan, berisi teori-teori yang berkaitan dengan kesenjangan. Yang membahas juga antara lain konsekuensi dari kesenjangan, perdebatan kesenjangan, dan alat ukur kesenjangan ekonomi. Bab 3 ini faktor-faktor melebarnya kesenjangan, berisi gambaran tentang berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan melebar, terutama dari perspektif pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan keadilan ekonomi. Edisi 5 nomor 2 April-Juni 2018 p. 27 dikurang 30 29, termasuk juga di dalamnya bahasan tentang pelindungan sosial, kebijakan fiskal, perburuan rente, dan lain-lain. Yang bab 4, praktik melawan kesenjangan, berisi gambaran terkait best practice di beberapa negara mengenai apa saja yang telah dilakukan untuk melawan kesenjangan, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi, perlindungan sosial, melawan praktik rente, dan perubahan sosial politik. Ada bab 5, sejarah kesenjangan di Indonesia, berisi sejarah kesenjangan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan kesenjangan di Indonesia menjadi permasalahan yang bersifat kultural selain struktural. Selanjutnya ada bab 7, melebarnya kesetaraan, berisi usulan untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut, dan bab ini menjadi harapan penulis dapat menginspirasi pembaca untuk bertekad membuat Indonesia memiliki struktur ekonomi yang lebih adil. Sebagai seorang legislator, saat ini penulis tentunya memiliki kesempatan besar untuk turut mewujudkan semua usulan tersebut. Seperti dalam bab terakhir, penulis menyampaikan jika pasal-pasal ekonomi dan sosial yang termasuk dalam UUD 1945, yaitu pasal 23, 27, 28, 31, 33, dan 34 diyakini saling terkait dan dimaknai bersama, maka menjadi jelas mengapa para pendiri bangsa menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam strategis. Ini terjadi karena tugas sosial ekonomi negara adalah untuk mengangkat harkat derajat martabat rakyat. Penulis menyebut bahwa upaya kembali ke jalan yang benar ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, namun perlu upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, akademis, aktivisi, ataupun partai politik, dengan agenda 1. Memberikan kesetaraan akses antara fasilitas dan kebutuhan dasar kepada seluruh anak bangsa. Yang kedua, kebijakan fiskal yang redistributif. Yang ketiga, pemberian dan kesempatan yang luas untuk berusaha. Di sini ada kelebihan buku. Kelebihannya dikemas dalam bahasa yang menarik, sederhana, tidak membosankan, dan memiliki daya persuasi, dilengkapi dengan data dan bentuk tebal dan grafik yang dapat dipakai sebagai acuan untuk referensi pembaca. Pilihan kalimat-kalimatnya mengunggah untuk tidak dibilang provokatif, karena menyiratkan kekecewaan atau kondisi bangsa yang kesenjangannya sudah sedemikian lebar di berbagai aspek kehidupan, namun tetap tidak kehilangan harapan. Pilihan kalimat bernada optimis juga
bertebaran di mana-mana, sehingga pembaca diharapkan tergugah untuk turut berbuat sesuatu. Nah, di sini ada kekurangan buku. Dari 7 buku bab dalam buku ini, porsi terbesar diisi oleh paparan, sejarah, teori, dan lain-lain berupa referensi tentang kesenjangan. Hanya 1 bab saja yang membahas solusi, sehingga pembaca merasa buku ini belum tuntas dan menanti solusi-solusi lainnya yang secara teknis langsung bisa dilakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.